Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibra Maulidiafa. Saya adalah mahasiswa Universitas Indah Prasta atau Unindra, jurusan Design Communication Visual atau DKV dengan kelas R2I. Dalam video ini kali ini saya akan menjelaskan mind mapping yang saya telah buat, dan saya akan menjelaskan beberapa unsur penting dari mind mapping ini. Jadi kita mulai. COVID-19. Definisi COVID-19 itu merupakan suatu virus jenis coronavirus yang merupakan satu jenis dengan virus MERS dan SARS yang pernah merebak tahun-tahun yang lalu. Virus COVID-19 ini muncul pada akhir 2019 Desember lalu. Oke, lanjut yang kedua, ada gejala yang ditimbulkan dari pasien-pasien yang positif. Yang pertama itu ada pusing, yang kedua flu dan batuk, yang ketiga demam, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima sesak nafas, dan dalam beberapa kasus itu pasien yang positif itu mengalami ketidaksadaran atau pingsan. Kita lanjut yang ketiga, indikasi penyebarannya. Indikasi penyebarannya itu bagaimana suatu virus itu menyebar dari suatu manusia ke manusia lain atau dari objek ke objek lain. Seperti satu, air liur. Air liur itu dapat, karena coronavirus itu menyebar itu melalui air liur, tidak dapat melalui udara. Yang kedua, bersin, terutama bersin pasien-pasien dalam pengawasan atau pasien yang positif atau OTG atau ODP. Yang ketiga ada cuaca. Cuaca itu juga mempengaruhi suatu virus itu berkembang di suatu wilayah, tergantung wilayah cuaca wilayah itu sendiri. Lalu yang keempat ada kontak langsung dengan pasien positif. Lalu kita lanjut ke tindakan menghadapinya. Yang pertama itu ada social distancing, pembatasan sosial. Yang kedua ada komunikasi jarak jauh, seperti internet, SMS, telepon. Yang ketiga ada penyemprotan disinfektan yang berniat untuk menghilangkan suatu virus yang menempel dalam suatu benda. Yang keempat ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar atau lockdown. Kita nggak boleh keluar sama sekali. Oke, yang lanjut kita ke cara pencegahannya. Cara pencegahannya itu kita harus mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan antiseptik. Yang kedua, kita menggunakan masker ketika kita berkeluar. Yang ketiga, kita tidak menyentuh wajah tanpa mencuci tangan, karena itu tangan itu dapat mengidap virus di tangannya. Yang keempat, makan makanan yang bergizi karena dapat menambah imunitas kita. Yang terakhir itu meminum vitamin guna meningkatkan imunitas tubuh. Lalu kita loncat ke dampak positif. Mungkin ini terdengar konyol, tapi ini adalah faktanya. Dampak positif dari virus corona itu komunikasi antar keluarga menjadi lebih baik, karena orang-orang yang sebelumnya sibuk kita akan berkomunikasi dengan keluarga dalam satu rumah. Lalu yang kedua ada perkuat agama, karena kita siapa sih nggak mau bebas dari virus ini, pasti kita akan meminta kepada Tuhan agar dimudahkan segalanya. Yang ketiga ada menebal lapisan ozon, karena tidak adanya manusia-manusia yang menggunakan polusi udara setiap harinya seperti kendaraan, pabrik, dan lain sebagainya. Yang keempat ada berkurangnya polusi, ya seperti yang tadi, tidak adanya asap pabrik, limbah-limbah pabrik atau asap-asap kendaraan. Lalu kita ke dampak negatif yang tentunya ada dari dampak-dampak negatif tersebut. Dari dampak ekonomi, misalkan ada global dan dampak ekonomi global, yaitu menurunnya impor dan ekspor dari suatu negara ke negara lain. Pendapatan negara itu jadi berkurang, sedangkan pengeluaran mereka banyak untuk menghadapi virus corona ini. Lalu yang lokal pun sama, perdagangan, perbisnisan atau yang lain-lain itu jadi terbatas karena banyaknya pengeluaran, sehingga mereka PHK karyawannya. Lalu ada dampak negatif dari bidang sosial, itu kita tidak bercengkrama dengan manusia-manusia lain. Kita juga dibatasi berkomunikasi dengan masyarakat lain. Jadi kita kurang berkomunikasi aja gitu, dampak negatifnya. Lalu dari dampak negatif bidang psikologi, untuk anak sendiri mereka
pasti depresi kan, tidak yang seharusnya mereka belajar, yang seharusnya mereka bermain dan mengeksplor dunia luar, mereka harus di rumah, sedangkan mereka juga bermain HP, dan HP itu merusak pemikiran anak gitu, tidak berkembang karena apalagi tidak diawasi oleh pengawasan orang tua. Lalu yang lanjut, untuk dampak negatif tingkat psikologi untuk dewasa, depresi juga sih, stres malah karena tidak adanya penghasilan, tidak ada pekerjaan, sedangkan pengeluaran terus berlanjut untuk menyambung hidup gitu, sedangkan lapangan pekerjaan juga tidak ada gitu karena uh, adanya virus ini gitu. Jadi ya bagaimana gitu. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya tentang COVID-19 dan mind mapping yang saya telah buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.